Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Reni Agustin Putraningsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tuban. Perkenalkan, saya Reni Agustin Putraningsih, CGP Angkatan 11, Ibu Dewi Izzatul Afifah sebagai fasil saya, Ibu Nurul Fitria sebagai pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh, serta dapat membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman kerja, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidikan di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi rencana asli, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu prasupervisi, observasi, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang terkait pengalaman dalam belajar. 1. Cemas. Sebelum mengetahui isi materi, dulu saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. 2. Tertarik. Setelah mempelajari lebih lanjut, eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dengan mendalami modul-modul ini. 3. Gembira. Saya sangat gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4. Optimis. Saya optimis mampu untuk mengaplikasikannya di sekolah di mana tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik dalam keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya merasa mampu berkolaborasi dengan rekan CGP dengan menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah pertanyaan berbobot, agar dapat menggali informasi, permasalahan pada diri coachee, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan coaching dengan alur tirta, baik sebagai coach, coachee maupun observer. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan coaching dengan alur tirta, baik sebagai coach, coachee maupun observer. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh lagi. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja. Namun, supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi di kelas saja,
tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam kegiatan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran harus memahami secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga memahami karakter sosial, emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan sesuai dengan konteks awal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? 1. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas di sekolah saat kegiatan rapat guru, agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. 2. Solusi-solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman di masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa depan. Ke depan kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah saya pelajari. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar tujuannya dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching, agar dapat menemukan sendiri solusi permasalahan yang telah dihadapinya. Modul 2.2. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal lagi. Dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian pemaparan dari saya
tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.